tadi penyeberangan interchange jalan Kerawang Barat yang tadi ujungnya di Pemancingan Ajo, dan ini ya tembusannya ini ya. Tembusannya ini udah masuk ke Desa Margakaya ya. Ini masuk Desa Margakaya. Udah lihat teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Kang Deddy Sudrajat. Pada hari ini hari Kamis tanggal 15 Januari tahun 2025, di siang hari ini kurang lebih jam 2 siang kita akan melihat pemantauan sesuai informasi Pak Jujun, yaitu arah penyeberangan dari interchange Pemancingan Ajo menuju ke UB ya. UB itu tempat penyimpanan mobil ya. Jadi kita lihat seperti apa keadaan pengawasan dari pengerjaan normalisasi SS Pasipanggang. Ini juga kemungkinan perbatasan antara Desa Wadas dengan Desa Margakaya ya. Yang berposisi samping kiri dan kanannya itu antara Desa Wadas dan Desa Margakaya. Kita lihat seperti apa pengerjaannya dilakukan, kalau nggak salah itu oleh Mang Cecep, tapi lebih fixnya kita lihat aja di lapangan. Oke ya teman-teman, review terus channel Kang Deddy Sudrajat. Semoga video-video ini bermanfaat buat teman-teman yang memang pengerjaan ini menjadi programnya Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ya. Saya ucapkan terima kasih, dan kami juga mendoakan teman-teman sehat selalu dan selalu semangat dalam beraktivitas di siang hari ini. Wadidaw. Oke teman-teman, disinilah situasi saat ini ya, siang hari Kamis ya, tanggal 15. Situasinya wadidaw, gorong-gorong Sangkuriang terus ini nanti kita bersihkan ya. Ini juga nanti sudah dibersihkan. Ini juga nanti nih ya, supaya wadidaw teman-teman ya. Ini ya, gorong-gorong raksasa, gorong-gorong raksasanya nih mengalis deras teman-teman ya. Wow. Ini ukurannya kurang lebih 5 meter nih ya. Tapi nanti mungkin harus dibersihkan juga nih Pak Jujun ya, seperti yang gorong-gorong di Astrido ya, sampai ke interchange melewati ke Hondokomala ya. Nih teman-teman, ini jalur interchange ya. Biasanya warga Kerawang kalau jogging lewat sini nih ya, ini kan khawatir ya, banyak mobil-mobil kencang, mobil-mobil gede, tapi nanti mau ke sini teman-teman. Terus ini tuh dari Pemancingan Ajo sampai ke Karaba, dari Karaba ke jembatan Podomoro, dari Podomoro ke Karangsinom ke Hondokomala. Nah itu ujungnya nanti nyebrang lagi ke Astrido atau yang rukonya Pak Haji Manap sampai ke perumahan Resinda. Jadi banyak trek buat pejalan kaki atau olahraga untuk melaksanakan jalan santai atau jogging trek ataupun apa itu, nanti bisa lewat sini ya. Nah, nanti ini kita akan bersihkan nih. Oke. Itulah situasi saat ini di Pemancingan Ajo pertanggal 15 Januari tahun 2026 jam setengah 3 siang. Wadidaw. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Kang Deddy Sudrajat di video selanjutnya. Nah ini tadi saya mereview yang di ujung Pemancingan Ajo ya. Kita lihat di sini. Tadi kan di sana tuh ujungnya ya. Tuh di sana tuh ya ujungnya tuh. Lihat di sana tuh ya. Itu ujungnya
tadi tuh, itu yang masjid ya teman-teman ya. Ini yang masjid teman-teman. Nah ini tuh nyebrang ke interchange ya. Teman-teman, ya, disinilah tadi penyeberangan interchange jalan Kerawang Barat yang tadi ujungnya di Pemancingan Ajo, dan ini ya tembusannya ini ya. Tembusannya ini udah masuk ke Desa Margakaya ya. Ini masuk Desa Margakaya. Kita lihat teman-teman ya. Apakah memang harus dirapikan, harus di apa ya? Inilah keadaannya teman-teman ya. Karena kita lihat ini kayaknya ini menurut saya nih Pak Dede nih, Pak Jujun, ini sudah masuk ke tanah PJT atau tanah negara. Kalau dari asnya ini nih, asnya Mangoro, berarti kalau kesananya 14 meter, ke sininya kesananya 14, ke sini 11. Kalau dari sini ke sana 14, berarti otomatis itu kurang lebih tepatnya sampai 5-7 meter nih pagar ini. Ya. Kalau ke sininya 11, kan? Kalau ke sininya 11, berarti bisa melebihi ke sawah. Ya. Ke sawah. Kalau dari luas lebarnya tanah PJT itu seluas selebar 25 meter ya. Jadi 25 meter ini bisa ke sana. Ada dua, kalau nggak salah tuh samping kanan tuh 11 meter, samping kirinya itu 14. Nah kalau dari sananya 14 bisa sampai sawah, 11 tuh sampai sawah. Dan ini yakin pagar ini harus dibongkar ya. Pagar ini harus dibongkar karena lebar dari 25 meter ini. Kalau ini asli, yaitu 25 meter, berarti kesini 14, kesini 11. Ya. Oke, nanti kita lihat seperti apa Pak Jujun bisa bertindak di lokasi perbatasan antara Desa Wadas, ini Wadas, kesananya Margakaya ya. Ini menjadi zona perbatasan kembali antara Desa Wadas dengan Desa Margakaya. Kita lihat ya, kayaknya pasti padi-padi ini 14 meter ini masuk ke tanah negara atau tanah PJT. Kita lihat sana teman-teman ya. Kita lihat teman-teman betapa kacaunya ini ya. Ini kemarin saya nih sama Pak Dedi sempat mantau, sempat mengawal Pak Dedi ini, katanya tiap bulan dibersihkan. Mana mungkin, tidak mungkin. Itu pengawasnya atau penjaganya atau pekerjanya salah banget. Dia ngomongnya 1 bulan dibersihkan, mana mungkin tiap bulan dibersihkan seperti ini ya teman-teman ya. Ini pagarnya ini ya, ini ya, ini teman-teman, pagar dari asnya ini aja, asnya ini tengah-tengah nih, ini tengah-tengah dengan jumlah totalnya 25 meter, berarti nyampe sini dong, bukan? Bisa nyampe sini nih ya, nih bisa nyampe pertengahan ini, sawah ini juga kena. Dan kalaupun lari ke sini 11 meter, berarti ini kena juga dong, bukannya pagarnya. Tinggal nanti seperti apa PJT. Makanya PJT ini nih harusnya secepatnya PJT melakukan pengukuran. Kami, saya, Pak Jujun, Pak Lurah Endang, dan Pak Lurah Kos Margakaya selalu menginginkan adanya pengukuran oleh PJT dan BPN. Tapi sampai saat ini udah mungkin 3 bulan mau ke 4 bulan belum ada juga sampai saat ini pengukuran batas lebar dari tanah PJT yang selebar 25 meter ya, itu ya. Ini tuh lihat ini betapa harus ini dibersihkan ya. Lihat jadi kacau ya. Nanti setelah ini ditanggul, kemungkinan para petani pun akan enak karena air ini nggak mengalir, karena ini air kalau ke tengah itu otomatis pasti harus dipompa. Tapi kalau di sini nanti ditanggul, dialirkan, membuat susukan-susukan kesananya atau kali-kali kecil, pasti akan indah ya. Oke teman-teman, kita akan lihat ke sana ya, karena Beko Mang Cecep ini kita lihat
Beko Mang Cecep ada di sana, teman-teman. Beko Mang Cecep ada di sana nih. Di sini nih Beko Mang Cecep ya. Oke, kita lihat Beko Mang Cecep ya. Seperti apa Mang Cecep. Oke, wadidaw teman-teman, inilah situasi di perbatasan Desa Wadas dan Desa Margakaya persawahannya. Ya. Gitu. Ini harus diaktifkan kembali nih tanggulnya dan tanahnya supaya nanti tanggul ini bisa dijadikan aktivitas bagi para penani nanti mengangkut kan? Karena yang dari tengah kan, ini bisa diangkut lewat sini nih. Ini ada jalan motor pengangkut padi-padinya setelah hasil panen. Kalau kayak gini kan ini dimanfaatkan secara pribadi walaupun memang ditanami oleh padi juga, tapi kan ini dimanfaatkan secara pribadi karena ini tanah negara nih. Kalau di as ini kena ya 14 meter. Kalau ini nanti ditanggul, dimanfaatkan kembali, ini bisa menjadi jalan melintasnya pengangkatan padi-padi yang dari tengah ya. Oke ya teman-temannya, terus pantau terus channel Kang Deddy Sudajat. Seperti apa, mohon maaf bila ada kata-kata salah. Kalaupun benar itu memang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau memang salah itu dari pribadi saya sendiri kan. Seperti inilah situasi yang ada di Desa Wadas perbatasan dengan Margakaya sesuai pertanian seperti ini. Ini harus dibongkar nih teman-teman ya. Ya, ini yang punya tanahnya ini gimana nih? Sudah belum nih berkomunikasi dengan PJT nih? Ya harus mereka membongkar karena mereka memakai tanah negara. Karena Pak Deddy nggak mau lagi ada sewa menyewa tanah negara disewakan. Ini harus diaktifkan dan dipakai oleh warga dan dimanfaatkan oleh warga kembali. Apalagi nih, ini nanti bisa asik juga menjadi jogging track. Wadidaw, ke sana ya. Ini Bangli kemarin ya. Interchange di sini kemarin tuh ada Madura nih ya. Tapi sekarang udah rapi ya. Ini jalan interchange ya. Teman-teman, interchange-nya mantap ya. Sudah indah loh Kerawang. Setelah interchange-nya bagus, keluar bagus, tidak ada bangli. Terus juga di sini ada jogging track buat jalan kaki, buat olahraga akan menjadi indah. Wadidaw. Terus pantau terus channel Kang Deddy Sudajat. Salam doa buat saya pribadi ya teman-teman, yang memang hari ini tanggal 15 Januari itu hari ulang tahun saya. Tapi tetap saya memberikan review videonya di tanggal 15 ini supaya teman-teman terus memantau pekerjaan dari program Pak Deddy Mulyadi. Mohon doanya buat teman, buat saya pribadi, semoga sehat selalu buat saya dan selalu mendapatkan rezeki yang halal dan barokah dan selalu menjadi pemimpin yang amanah dan beristiqomah. Oke teman-teman. Ini kita mencari titik lokasi Mang Cecep ya. Ini berada di apa ini Depul Parahyangan informasinya ya. Oke, kita cek. Bawa aku aja. Oke ya teman-teman. Ini ada lokasi nih. Kita juga nggak tahu nih. Saya baru masuk ke sini ya teman-teman ya. Di sini tuh tadi ya, yang di ujung tadi yang jalan interchange itu penyeberangan dari Ajo kan ke seberang interchange itu lewatnya ke sini ya. Ini ke pertanian teman-teman. Wadidaw, mantap nih ya. Kemarin Pak Jujun ke sini ya teman-teman ya. Saya tapi nggak ikut. Pak Jujun kemarin menelusuri jalan ke sini dengan para konten kreator yang lainnya. Wih, Mang Cecep. Ternyata di sini teman-teman. Ini ada pengawas rezeki. Punten. Iya tinggal iya. Oke. Wih. Ternyata di sini saya mencari-cari jalan. Aduh. Halo, Ras. Saya nyari di sana jalan ke sini. Ada jalan ya? Iya, tahu-tahu masuk ke apa? Pul Parahyangan ya. Ya, ini Pak Roro tadi Siap. saya lihat kan Bang Yanto pergi kemana tuh ya? Saya nggak tahu. Saya bentar lagi mau ke sana ke Puradana, tapi sebelum ini pengen tahu aja ke sini dulu. Iya, ke Purwadana.
deponya di bawah mobil. Di bawah mobil? Iya. Saya belum tahu. Wah, saya belum tahu nih. Belum ada info. Padahal saya masih butuh tuh di Sikamamur. Oke, kembali ke Mang Cecep. Ya. Ini regasinya ini ya. Ini masih SS Pasir Panggang nih teman-teman ya. Wow, ini SS Pasir Panggang. Berarti kemarin tuh kesini ya Pak Jujun tuh ya? Iya, sini lewat gorong-gorong. Wow, gorong-gorong mana? Ini di sini. Oh, ini ada ini. Iya, ada gorong-gorong tadinya. Oh, di sini ya. Di sini berarti kemarin Pak Jujun ya yang gorong-gorong tuh ya? Coba. Oh, mantap. Ini Mang Cecep. Sendiri Mang Cecep. Ini ada kobak juga nih teman-teman ternyata di sini ya. Di sini juga ada pemancingan nih. Kayaknya sudah nggak layak dipakai nih pemancingannya ya. Karena udah gini nih, kayaknya nggak mungkin dipakai. Ini Mang Cecep. Kita lihat ke irigasinya. Seperti inilah SS Pasir Panggang ya. Dari sini tuh ini tuh masuk desa Margakaya dan desa Wadas ya. Ini mungkin kayaknya ini akan dijebol nih ya kan, karena dari ujung SS ini ke sini nih rendah nih, kayaknya ini pasti akan dijebol ya teman-teman ya. Wadidaw, dan kesana juga memakai pesawahan juga pasti akan diambil juga. Oke. Pengen ke Mang Cecep tapi jauh. Tete. Ya, di dia di Karawang. Oke. Teman-teman. Ternyata pindahnya ada di sini ya. Kita juga belum tahu, saya belum ngobrol sama Pak Guru apa ini batasnya dan pengerjaannya juga belum tahu nih ya. Nah, ya, kita akan apa namanya, nanya Mang Cecep dulu ya. Kalau kan nanti jadi saat ini lagi ada di luar lokasi, dia lagi ada ada di Batu Jaya, salah atau di Batu Jaya, salah itu. Kita tanya-tanya dulu, Mang Cecep, kerjaannya itu gimana, apa gimana, kita nggak tahu ya. Luas ya teman-teman ya, tapi kalinya nanti kalau ini kena, nanti kalinya ada di tengah, kita juga nggak tahu nih teman-teman. Kita juga tidak tahu seperti apa, karena memang luar ya, di luar jangkauan para warga. Nggak bisa dilewati, dulunya mungkin karena mati, karena gimana ini. Nih, ini pesawahan ini masuknya ke desa Margakaya. Pesawahan ya, pesawahannya masuk ke desa Margakaya. Nanti kalau di sini ini kan mereka akan sulit nih nanti. Mereka akan sulit hasil panennya. Nanti kalau ini sudah ditampur, ada jalan. Nah dari sini yang tadi ujung sana itu bisa ke sana untuk bawa hasil panen, apalagi buat jogging track juga, buat jalan, sangat bermanfaat sekali kalau airan SS Pasir Panggang ini satu untuk pengairan masyarakat petani, kedua buat jogging track, ketiga buat hasil setelah panen para petani akan mudah dalam
melakukan akses operasional pengangkatan hasil panennya. Mantap Pak Deddy Mulyadi, mantap Bupati Pak Haji Aep, dan mantap buat Pak Jujun senior dan pembimbingku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Astrido ya. Dari Astrido kita menuju ke perbatasan ini Pohon Jati. Oke teman-teman, mantap wadidaw. Ini nanti bisa dipakai jalan hopping block ya. Sana. Jadi ada dua nih jalan. Nah, ini teman-teman, nanti saya akan bikin jembatan tuh di sini ya. Bikin jembatan di sini nih ke sana. Apa namanya itu? Pakai manual dulu supaya bisa nyebrang ke sana. Ya. Oke, kita lanjut. Di sini airnya udah jernih ya. Lihat pesawahannya di Sukamamur. Indah banget ya, teman-teman ya. Wadidaw. Ini bisa dipakai tempat santai, dipakai jogging, dipakai jalan kaki santai sama istri dan anak. Oke teman-teman, waduh jalannya becek. Kita lihat seperti ini situasi di Sukamamur nih ya. Mantap. Wadidaw. Ya. Wadidaw. Becek teman-teman. Sampai nggak ke sana ya? Apa-apa lah. Nah. Pakai drone. Yuk, lanjut. Ya, lihat teman-teman ya. Seperti inilah situasinya ya. Wadidaw. Mudah-mudahan nyampe ya. Kalau enggak ya diangkat sendalnya. Kita becek-becekan ya. Gak apa-apa lah, demi teman-teman nge-review jalannya. Nanti kalau udah di pumping block mah enak teman-teman. Lihat teman-teman ya. Airnya wadidaw. Yoi teman-teman, alhamdulillah bisa untuk saat ini mah. Mudah-mudahan terus. Kita lihat teman-teman ya, airnya mengalir harusnya. Biasanya anak-anak di sini pada ini ya, apa, ada mengojai-ngojai berenang. Anginnya menggelebus, nikmat ya. Anginnya lihatin teman-teman, mengalir. Teman airnya mengalir. Juga anginnya juga sepoi-sepoi, indah ya. Oke, wadidaw, lumayan melelahkan. Ini sampai ujung apa namanya tuh, Desa Sukamamur perbatasan dengan Desa Purwadana ya, Kampung Gebluk. Nah, ini masuknya itu ke Kampung Tegaluhur. Cuman kan karena ini pesawahan, zonanya itu di Sukamamur tuh zona Kampung Tegaluhur pesawahannya ya teman-teman ya. Waduh. Lumayan ngap perjalanannya. Wow, apakah bisa jalan sini teman-teman? Saya ini ya teman-teman, ternyata Beko Mang Suyanto sudah nggak ada teman-teman. Kayaknya Beko Mang Suyanto sudah dikeluarkan dari zona
Purwadana ya. Nah, yang mau dekonya saya nggak tahu nih, karena kewenangan saya sesuai dengan perintah sampai Desa Sukampung sudah selesai. Dengan kewenangan mutlak saya untuk yang Desa Purwadana, Palu Hendang dan Desa Wadas Pak Jujun, saya sebatas mendampingi untuk mengawasi. Nah ini ujungnya di Desa Sukamamo ya teman-teman, sampai rumah ini nih ujungnya nih, liatin nih, ini juga kayaknya kena juga nih teman-teman, karena dari batas batu ini ke sini ya teman-teman ya, kayaknya kena nih kalau diukur mah. Bismillah. Kita lanjut ya, apalagi tuh rumah itu tuh ya, dia katanya punya sertifikat, katanya kata pemilik bangunannya. Oke teman-teman, ini posisi ada pemandangan nih ya, dia berkotak-kotak dulu sementara ya. Oke, kita lihat langsung ke pensiunan TNI Pak Arifin. Di situ katanya ada Bu Camat, tadi udah telepon saya untuk memberikan apa namanya itu, pengetahuannya terkait normalisasi SS Pasipanggang ini. Oke, lanjut ya. Aduh. Perjalanan dari Astrido ke sini jalan kaki lumayan juga ya. Oke, teman-teman. Kita ini kotak pertama ini, kotak kedua ini empang mungkin ya. Oke. Nyampe sini teman-teman ya. Ini sudah rapi. Sudah rapi. Terus sampai dia, Bu. Hah? Bulan? Oh, kali itu ningali itu. Diteruskan. Kayaknya. Nih, sampai sini ya.